Keadaan dari kekacauan sekarang ini berlanjut lagi nakama. Pada kisah Boruto 2 Blue Vortex di adegan-adegan selanjutnya itu segalanya kian menarik lagi. Di desa padang pasir Sunagakure sendiri itu pertempuran masih berlanjut di antara para Ego Jubi sendiri. Ryu yang bertarung mati-matian menghadapi para shinobi muda. Ryu sendiri selalu Shinju yang punya kemampuan memecah dan menyusun ulang tubuhnya secepat kedipan mata dengan teknik pasir hitamnya karena referensi Shinji. Semuanya menjadi semakin sulit lagi karena Mitsuki dan Sarada saling bahu membantu. Ditambah lagi Mangekyo Sharingan Sarada kemarin sudah muncul kan. Saat semua sekutu tumbang dan jurus pamungkas belum cukup melukai musuhnya, Sarada Mitsuki berdiri di batas keputusasaan sih. Lalu muncul kemungkinan terakhir menggabungkan kekuatan mereka jadi satu bentuk baru. Ya apalagi kalau nggak Senjutsu Susanoo ya. Bisakah itu terjadi? Ya mungkin aja karena ada data di masa lalu nakama. Kisah tentang strategi gila yang mungkin satu-satunya jalan untuk menang. Tentang Mangekyo yang menyatu dengan energi alam, warisan teknik legendaris yang kembali dalam wujud yang pernah terjadi sebelumnya. Nah pertempuran di fase 2 Blue Vortex ini kian menarik lagi karena Mitsuki dengan Sage mode-nya dan Sarada dengan kekuatan mata Mangekyo-nya. Semuanya bisa aja terjadi kan. Let's go kita bahas lebih dalam. Oh ya, biar terus bisa berinteraksi dengan kalian ya nakama, subscribe dan bantu ramein video ini nih. Selain di RTP Media Team untuk solo leveling dan Boruto 2 Blue Vortex serta manga lain, jangan lupa subscribe 3 channel kita yang lain tuh. Joy Boy The Library of Nika untuk One Piece, Saga Boruto 2 Blue Vortex untuk tema fan fiction. Sementara Shonen Odyssey untuk anime, manga, dan manhwa lainnya. Jadi kita tahu kalian muncul di sana pula ya. Let's go, kita masuk ke pembahasannya. Jadi nakama, sudah cukup lama ya pertarungan lawan para Shinju ngebuat banyak pihak mulai mempertanyakan strategi yang dijalankan. Terutama setelah Kashin Koji dengan tenangnya menyusun rencana yang terasa penuh perhitungan. Dari awal saat Koji meminta Shikamaru mengirim tim tertentu ke wilayah negeri angin tersebut Sunagakure, satu hal yang langsung terasa ini bukanlah sembarangan misi besar. Keputusan untuk mengirim tim itu jelas bukanlah asal tunjuk semata. Tim itu terdiri dari para shinobi yang tidak hanya kuat secara individu tetapi juga keterkaitan tak langsung dengan misi yang lebih besar lagi, menghentikan kebangkitan Shinju dan akhirnya menghadapi Jura, makhluk yang kini dianggap sebagai ancaman paling besar di seluruh cerita 2 Blue Vortex. Nah seperti yang kita tahu ya nakama, bahwa Sarada dan Mitsuki ini bagian utama dalam misi tersebut. Peran keduanya itu akan sangatlah signifikan. Dua nama yang dari awal memang sudah punya reputasi sebagai generasi penerus yang menjanjikan di desa Konoha sendiri. Kehadiran mereka di medan pertempuran awalnya terasa wajar, tapi semuanya berubah saat Kashin Koji menyatakan dengan tegas bahwa Boruto tidak boleh ikut terlibat. Alasannya jika Boruto muncul, Jura akan langsung bergerak ngebunuhnya. Begitu juga dengan Himawari yang keberadaannya pun dipantau ketat karena resiko serupa pula. Sementara itu nakama, Kawaki sendiri sedang mengalami proses rekonstruksi tubuh oleh Amado, sebuah usaha besarnya memberinya kekuatan yang bisa melampaui Ishiki sekaligus memberikan harapan menghadapi Jura dalam kekuatan penuhnya. Namun sayangnya proses Amado memodifikasi Kawaki tidak semudah membalikan telapak tangan. Berarti tanggung jawab untuk menahan Ryu Ego Jubi dan Matsuri jatuh ke pundak tim yang tersisa kan. Kondisi itu jelas tidak menguntungkan. Konohamaru gagal menyelesaikan tugasnya itu meskipun kemarin dia sempat melancarkan rasengan tersebut ya, ngebuat Matsuri kini berbalik ingin ngebunuhnya. Yodo nyaris kehabisan darah dan Araya kehilangan senjata pedangnya tersebut, ngebuatnya tidak bisa berbuat banyak setelahnya. Hanya yang tersisa jelas Sarada dan Mitsuki, dua pejuang muda yang kini jadi harapan terakhir dalam kekacauan besar itu. Meski memiliki Sharingan dengan 3 Tomoe dan kekuatan Chidori yang bisa menembus kecepatan lawan, Sarada masih belum bisa memberikan dampak besar dalam pertarungan melawan Ryu Ego Jubi. Mitsuki dengan Sage modenya pun gagal memberikan luka permanen kepada Ryu yang memiliki kemampuan regenerasi yang sangat cepat berkat manipulasi pasir besinya. Serangan Mitsuki bisa dihindari dengan mudah, dan Sarada meskipun memiliki Mangekyo Sharingan yang bangkit kemarin itu belum cukup untuk mengimbangi kemampuan lawan yang mampu menguraikan tubuhnya kapanpun dia mau. Nah keadaan ke depan jelas bakalan lebih seru lagi. Semuanya berubah saat Mangekyo Sharingan Sarada mulai menunjukkan kemampuan uniknya pada ending chapter kemarin kan, menciptakan pusaran cakra yang bisa menarik pasir besi ke suatu titik. Teknik inilah meskipun belum sempurna ternyata menjadi kunci yang mampu menahan kemampuan utama Ryu dalam membubarkan tubuhnya tersebut loh. Untuk pertama kali dalam sejarah celah dalam pertahanan Ryu
Ryu mulai terlihat. Ini bukan sekedar perkembangan kekuatan aja, melainkan sebuah titik balik dalam pertarungan mereka. Momen itulah membuka kemungkinan harapan baru nakama. Jika Sarada Mitsuki tidak bisa menang sendiri, mungkin kemenangan bisa diraih dengan menggabungkan kekuatan mereka. Bukan teori kosong aja nih, ada referensi kuat dalam sejarah ninja yang juga menunjukkan hal serupa di masa lalu. Dalam kisah Naruto Shippuden kala itu, Susanoo itu pernah diperkuat dengan cakra dari sumber luar loh. Apa itu? Senjutsu energi alam. Sasuke itu pernah menyatu dengan cakra Jugo untuk menciptakan Susanoo yang diperkuat dengan energi alam senjutsu tersebut nakama. Dia pernah menambahkan cakra 9 biju ke dalam Susanoo-nya pula, menjadikan entitas setara dengan dewa kan. Konsep yang sama bisa diterapkan di sini jika terjadi. Mitsuki adalah klon dari Orochimaru kan, dirancang dengan DNA yang memungkinkannya masuki Sage mode secara instan tanpa efek samping sekarang ini. Ini adalah kemampuan super langka, sangat berharga dalam situasi-situasi tertentu seperti ini. Jika cakra Mitsuki bisa digabungkan dengan Susanoo milik Sarada yang sudah bangkit nanti, nah maka bisa aja tercipta sangat kemungkinan besar yang belum pernah ada sebelumnya kan, Senjutsu Susanoo versi wanita. Karena itu bakalan menarik loh nakama. Susanoo yang diperkuat dengan senjutsu bukan hanya dengan kekuatan-kekuatan raksasa secara fisik aja nih, tapi juga kemampuannya menghancurkan makhluk-makhluk seperti Shinjui Kujubi yang punya regenerasi luar biasa. Dalam kisahnya hanya senjutsu yang terbukti bisa menembus daya tahan makhluk-makhluk semacam itu. Dengan kombinasi inilah Ryu harusnya tidak akan bisa pulih seperti sebelumnya. Pertahanan utamanya jelas akan runtuh tuh. Nah menariknya, bila melihat desain awal Kishimoto untuk karakter Sakura, ibu dari Sarada sendiri itu, senjata yang awalnya direncanakan itu adalah sebuah kapak perang loh. Jika konsep itu dibawa kembali, maka Susanoo milik Sarada itu bisa memiliki bentuk senjata yang sama pula, kapak spiritual besar yang diperkuat dengan cakra alam dari Mitsuki. Bayangkan aja kekuatan serangan dari senjata semacam itu dihantamkan ke tubuh Ryu yang kini tidak bisa lagi menguraikan dirinya untuk menghindar. Lebih dari sekedar strategi bertarung aja kan, skenario ini juga menjadi cerminan dari filosofi yang selama ini menyatu dalam kisahnya. Dalam dunia penuh konflik, kekuatan sejati bukan datang dari individu yang berdiri sendirian, tapi dari mereka yang mampu menyatukan kekuatan demi tujuan bersama. Nah, narasi ini berakar kuat nakama pada pengaruh Buddha dalam Shinto. Dalam ceritanya, di kisah Buddhisme ada konsep bernama dependent origination. Semua hal muncul karena saling ketergantungan, tidak ada yang benar-benar berdiri sendiri. Nah, bisa aja Sarada Mitsuki adalah perwujudan dari prinsip konsep ini. Individu yang memiliki batas namun bila bersatu bisa menciptakan kekuatan yang jauh melampaui kemampuan masing-masing. Sarada dengan kecerdasan dan kepekaan Sharingannya menjadi representasi dari kebijaksanaan. Mitsuki ketenangan dan keterikatannya dalam alam mewakili welas asih dan kekuatan yang mengalir dalam sebuah harmoni. Kekuatan ini bisa digabung menjadi keseimbangan antara akal dan hati. Ya, logika dan juga insting tuh bakalan menarik sih. Karena ingat ya nakama, dalam sudut pandang Shinto sendiri, pertarungan ini juga menyimbolkan keseimbangan yin dan juga yang antara kekuatan spiritual dan kekuatan alam itu. Susanoo sebagai entitas ilahi yang melindungi digabungkan dengan energi alam dari Shinjutsu, itu akan menciptakan keseimbangan mutlak. Dalam mitologi Jepang, Susanoo pernah menggunakan pedang legendaris untuk ngebunuh Orochimaru kan, naga berkepala 8 tersebut. Nah kini Sarada dengan senjata spiritualnya bisa diasumsikan berbentuk kapak dan cakra Mitsuki bisa menjadi simbol baru dalam legenda tersebut. Nah, satu hal yang buat semua ini jadi pertanyaan besar adalah apakah Ikimoto sang ilustrator akan berani keluar dari pakem yang selama ini dia jaga. Ya, dikenal ingin ngebuat pertarungan Boruto terasa seperti era Naruto bagian pertama kan, lebih teknikal dan tidak terlalu bombastis. Namun dalam momen seperti ini tidak ada salahnya mengadakan sedikit momen over the top yang justru bisa menjadi titik klimaks yang akan dikenang nih. Sesekali memperlihatkan kekuatan luar biasa bisa menjadi pemanis dalam memperkuat kesan pertarungan di kisah Blue Vortex kan. Apalagi lawannya Ego Jubi itu. Karena ya nakama, bukan rahasia lagi, banyak para fan yang senang melihat momen besar seperti meteor jatuh dari langit seperti teknik Madara, tebasan pedang Susanoo yang membelah gunung atau serangan yang mengguncang langit dan bumi. Esensi pertarungan shonen lah. Sekuat apapun narasi yang dibangun, puncak emosi butuh kekuatan visual. Pertarungan Sarada Mitsuki melawan Ryu bisa menjadi momentum tersebut nih jika terjadi. Situasi jelas makin kritis sekarang ini, para pejuang tumbang satu persatu. Sarada Mitsuki mungkin jadi harapan terakhir. Harapan itu bukan tanpa sasar.
Harapan itu bukannya tanpa dasar. Mae Sarada mampu mengubah medan pertarungan dengan teknik pusaran cakranya kemarin tersebut seperti black hole tersebut. Nah, Mitsuki dengan Sage mode yang stabil akan memberikan aliran cakra alam yang tak akan terputus. Dua kekuatan ini bila benar-benar disatukan dalam wujud Senjutsu Susanoo menjadi formula kemenangan yang belum pernah dicoba sebelumnya di era sekarang kan. Ryu yang selama ini tidak tak terkalahkan kini tidak lagi kebal terhadap serangan gabungan. Jika kombinasi dilakukan dengan tepat, pertahanan Ryu bisa runtuh sepenuhnya, apalagi dengan Mangekyou yang sudah bangkit kemarin itu. Pertarungan tidak hanya akan membuktikan kemampuan mereka aja, tapi juga menjadi pengingat akan pesan lama yang selalu jadi fondasi cerita. Kekuatan sejati lahir dari kerja sama tim. Dan sekarang ini Boruto yang tidak ada dalam keadaan tersebut, Mitsuki dan Sarada lah yang harusnya akan berkembang secara sendirinya. Itu akan menarik melihat bagaimana kedua ninja fenomenal itu akan berkembang bersamaan nakama. Jadi kalau mau disimpulkan ya, pada akhirnya di chapter-chapter mendatang, pertarungan melawan Ryu Ego Jubi bukan sekedar adu kekuatan fisik aja. Ujian kecerdikan dari sang Shinju Ego Jubi tersebut, namun Sarada Mitsuki harusnya akan bisa mengatasi kemampuan dalam kesulitan tersebut. Kekuatan Susanoo, Mangekyou Sharingan atau bahkan Sage mode energi alam yang luar biasa tersebut tuh bisa akan berkembang lebih jauh lagi di chapter mendatang. Ryu akhirnya tumbang bukan karena mereka lebih kuat darinya, tapi karena mereka berani melampaui batasan diri. Serangan gabungan yang memanfaatkan kelemahan sesaat dan ditambah Mangekyou Sharingan yang menyerap pasir hitam besi dari Ryu Ego Jubi. Jika Jura tahu ini bersama Hidari, mereka juga pasti akan terheran-heran kaget. Putra Orochimaru memanglah luar biasa, ditambah dengan apa yang dimiliki DNA dari seorang Uchiha. Kisah itu akan menutup bab besar dengan rasa puas ketika pertempuran awal melawan Ego Jubi kan. Tsunagakure akhirnya bisa bangkit sekali lagi dan Konoha mendapatkan informasi penting tentang salah satu informasi Togedama jika Ryu berhasil dikalahkan. Wow, itu bakalan menarik jika terjadi ke depannya. Sepakat nakama dengan hipotesa ini? Jadi itulah tadi pembahasan kita mengenai apa yang terjadi pada kisah Two Blue Vortex selanjutnya. Jika yang ditanyakan silakan ya, feel free tulis di kolom komentar di bawah ini teman-teman. Thanks ya telah menonton video ini sampai akhir, and we'll be come back again.